Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 341 sampai 345. 5 November 1934. Pada suatu pagi, sesudah membuka gerbang untuk membiarkan masuk orang-orang kami yang mengantar makanan, aku masuk ke kapel kecil untuk mengunjungi Yesus sejenak dan untuk membarui niat-niatku hari ini. Ya Yesus, hari ini aku mempersembahkan kepadamu semua penderitaan, mati raga, dan doa-doaku untuk Bapa Suci, supaya ia dapat mengesahkan pesta kerahiman. Tetapi ya Yesus, aku mempunyai satu kata lagi untuk kusampaikan kepadamu. Aku sangat heran bahwa Engkau meminta aku berbicara tentang pesta kerahiman ini, karena orang berkata bahwa pesta seperti itu sudah ada. Karena itu, mengapa aku harus berbicara mengenai hal ini? Dan Yesus berkata kepadaku, "Tetapi siapa yang tahu itu? Tidak seorang pun. Bahkan mereka yang seharusnya memaklumkan kerahimanku dan mengajar umat mengenai kerahimanku, seringkali tidak mengetahui hal ini. Itulah sebabnya aku menghendaki gambar itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dan aku menghendaki gambar itu dihormati secara publik, supaya setiap jiwa dapat mengenalnya. Lakukanlah novena untuk wujud-wujud Bapa Suci. Novena ini hendaknya mencakup 33 doa, yakni pengulangan sebanyak itu doa singkat kepada kerahiman ilahi yang telah kuajarkan kepadamu. penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Penderitaan mampu memurnikan jiwa. Dengan penderitaan, kita mengetahui siapa sahabat sejati kita. Cinta sejati diukur dengan menggunakan penderitaan. Ya Yesus, aku bersyukur kepadamu atas salib harian yang kecil, atas rintangan terhadap usaha-usahaku, atas kerasnya kehidupan bersama, atas salah tafsir terhadap maksud-maksudku, atas penghinaan dari pihak orang-orang lain, atas perlakuan kasar terhadap kami, atas kecurigaan-kecurigaan yang tidak beralasan, atas buruknya kesehatan dan hilangnya kekuatan, atas penyangkalan diri, atas mati terhadap diri sendiri, atas kurangnya pemahaman dalam segala sesuatu, atas kacau balaunya semua rencanaku. Syukur kepadamu ya Yesus, atas penderitaan batin, atas kegersangan rohani, atas kegentaran, atas ketakutan dan kegelisahan, atas kegelapan dan malam batin yang pekat, atas pencobaan dan aneka siksaan, atas siksaan yang terlalu sulit dilukiskan,
khususnya atas semua hal yang tidak dipedulikan orang, atas saat kematian dengan pergulatannya yang menakutkan, dan atas semua kepahitannya. Aku bersyukur kepadamu, ya Yesus, karena Engkau sudah lebih dulu minum piala kepahitan itu sebelum Engkau memberikannya kepadaku dalam ukuran yang jauh lebih ringan. Aku menempelkan bibirku pada piala kehendak-Mu yang kudus. Biarlah semua terjadi menurut perkenan-Mu. Biarlah apa yang ditetapkan oleh kebijaksanaan-Mu sebelum segala abad terlaksana padaku. Aku ingin meminum piala itu sampai tetes terakhir, dan tidak ingin tahu alasannya. Dalam kepahitanlah sukacitaku, dalam keputusasaanlah kepercayaanku. Dalam Dikau, ya Tuhan, segalanya baik. Segalanya adalah anugerah hati kebapaan-Mu. Aku tidak mengutamakan penghiburan di atas kepahitan atau kepahitan di atas penghiburan. Tetapi atas segala sesuatu, aku bersyukur kepadamu, ya Yesus. Adalah kesukaanku untuk menatap Engkau, ya Allah yang tak terselami. Rohku tinggal di dalam keberadaan yang misterius, dan di sana aku merasa betah. Aku tahu dengan baik tempat kediaman mempelaiku. Aku merasa tidak ada satu tetes darah pun di dalam diriku yang tidak berkobar oleh kasihku padamu. Oh keindahan yang tak tercipta! Siapa saja mengenal Engkau sekali saja, ia tidak dapat mengasihi sesuatu yang lain. Aku dapat merasakan lubuk jiwaku yang tanpa dasar, dan tidak ada suatu pun yang dapat memenuhinya kecuali Allah sendiri. Aku merasa bahwa aku tenggelam dalam Dia seperti sebutir pasir dalam samudra yang tak terduga dalamnya. 20 Desember 1934. Pada suatu petang, ketika aku memasuki kamarku, aku melihat Tuhan Yesus tampak dalam suatu monstran di langit terbuka. Pada kaki Yesus, aku melihat Bapa pengakuanku, dan di belakangnya sejumlah besar pejabat gerejawi tingkat tertinggi. Mereka mengenakan jubah yang belum pernah aku lihat, kecuali dalam penglihatan ini. Di belakang mereka tampak himpunan biarawan-biarawati dari aneka kongregasi. Dan lebih ke belakang lagi, aku melihat himpunan orang yang luar biasa banyaknya, yang membentang jauh melampaui penglihatanku. Aku melihat 2 sinar memancar dari hosti, seperti dalam gambar itu, berpadu sangat dekat, tetapi tidak tercampur. Dan kedua sinar itu menembus tangan Bapa pengakuanku, dan kemudian lewat tangan para klerus, dan dari tangan mereka sinar itu memancar kepada umat, dan kemudian kembali ke hosti itu. Dan pada saat itu aku melihat diriku sendiri sekali lagi di dalam kamarku yang baru saja aku masuki. 22 Desember 1934. Dalam pekan ini, aku mempunyai kesempatan untuk pergi ke pengakuan dosa. Ketika aku tiba, kebetulan Bapak pengakuanku sedang merayakan Misa Kudus.
Dalam bagian ketiga misa itu, aku melihat bayi Yesus, sedikit lebih kecil daripada biasanya. Dan dengan perbedaan ini, yakni ia mengenakan jubah ungu. Biasanya ia mengenakan jubah putih. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.